pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945, Bumi Pertiwi diambang perubahan besar. Di tengah bayang-bayang penjajahan dan harapan untuk kemerdekaan, disinilah para pahlawan bangsa berkumpul untuk menyusun tonggak menuju kemerdekaan. Merupakan masa depan bangsa, merumuskan dasar negara yang kini menjadi Indonesia. Disinilah rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, serta wilayah pijakan kita terbentuk. Inilah sidang BPUPKI kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, pada sidang pertama BPUPKI kita telah membahas mengenai dasar negara yang diusungkan oleh Saudara Insinyur Soekarno, Supomo, dan juga Muhammad Yamin. Pada sidang kedua ini, kita melanjutkan pembahasan beberapa isu penting, yakni mulai dari bentuk negara, kewarganegaraan, dan juga rancangan Undang-Undang Dasar, serta wilayah negara. Baik, kita akan memulai pembahasan pada kali ini dari bentuk negara yang akan dijalankan oleh negara Indonesia kepada Supomo. Dipersilakan. Terima kasih. Saya ingin mengusulkan konsep negara kita, yaitu konsep integralis. Konsep ini menjelaskan di mana negara tidak terpisahkan oleh masyarakatnya. Konsep ini menekankan harmoni dan individu. Jika seperti ini, maka akan ada potensi otoritarianisme. Karena negara memiliki otoritas besar dalam mengatur dan menyeimbangkan kesatuan. Hal ini dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk menekan oposisi dan mengabaikan kepentingan individu. Karena negara dapat menyita referensi kehidupan pribadi atas nama kepentingan bersama. Setuju dengan pendapat Saudara Wahid Hashim. Jika bentuk negara seperti ini, kepentingan individu akan terabaikan. Ini tidak sesuai dengan masyarakat kita yang beragam, karena akan menimbulkan suatu perpecahan. Baik Bu, saya mengusulkan kita mengadopsi bentuk negara dengan sistem republik. Karena sistem republik adalah bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita kita, yaitu kemerdekaan dan demokrasi. Di dalam sistem republik ini, kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan seorang kaisar maupun seorang raja. Saya setuju dengan pendapat Bung Soekarno bahwa republik adalah bentuk yang ideal bagi Indonesia yang majemuk. Dalam republik ini, sistem pemerintahan lebih terbuka dan demokratis, di mana keputusan-keputusan penting diambil secara berdasarkan musyawarah dan mufakat. Saya juga menghargai pandangan tentang republik. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kerajaan yang panjang dan berakar kuat di masyarakat. Mungkin kita perlu mempertimbangkan bentuk negara yang dapat mengakomodasi kedua aspek itu, seperti negara federasi ataupun negara serikat. Saya setuju dengan Saudara Ki Bagus. Kita harus menciptakan negara yang inklusif dan menghargai keberagaman. Namun, saya juga percaya bahwa kita berusaha sekuat mungkin untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia agar kita bisa menjadi warga yang besar dan kuat. Saudara-saudara, dalam pembahasan bentuk negara juga harus menentukan batas-batas wilayah. Saya mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dari Sabang hingga Merauke. Lautan di antara pulau-pulau juga harus kita akui sebagai kedaulatan, karena laut adalah bagian penting jalur ekonomi dan keamanan negara. Saya satu pendapat dengan Saudara Muhammad Yamin.
kita harus mencakup seluruh Nusantara karena memiliki budaya dan sejarah yang serupa. Wilayah ini disatukan oleh perdagangan budaya dan agama. Maka dari itu, kita harus bersatu di bawah satu negara yang merdeka dan berdaulat. Selain faktor sejarah dan budaya, kita harus mempertimbangkan faktor geografis karena wilayah kita berbentuk kepulauan harus diatur dengan baik dan agar kita bisa menjaga keamanan serta kesatuan negara. Kita harus menjaga keutuhan wilayah darat dan laut. Namun, kita juga perlu memperhatikan aspirasi penduduk setempat. Kita tidak boleh memaksakan wilayah yang ingin berdiri sendiri atau memiliki identitas yang berbeda. Pendapat yang disampaikan oleh Ki Bagus sangat bijaksana. Namun, saya khawatir bentuk negara serikat dapat memecah belah negara yang telah kita satukan. Kita harus berhati-hati agar bentuk negara yang kita pilih nantinya tidak akan menimbulkan perpecahan. Saya setuju dengan pendapat saudara-saudara sekalian. Terutama untuk wilayah negara, untuk menentukan wilayah, kita diperlukan undang-undang yang akan menjadi landasan konstitusi negara Indonesia yang merdeka. Saya ingin meminta Saudara Supomo sebagai ahli hukum yang sudah menyusun berkas-berkas awal undang-undang. Terima kasih. Dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara ini, saya berusaha merumuskan konstitusi yang sesuai dengan karakter bangsa kita. Saya terinspirasi dengan konsep integralistik di mana negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Dalam konsep ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi seluruh rakyatnya secara harmonis. Pendapat Bung Supomo sangat menarik. Namun, saya menekankan bahwa Undang-Undang Dasar Negara kita harus mencerminkan nilai revolusi kemerdekaan, yaitu demokrasi dan keadilan sosial. Saya sangat mendukung adanya lembaga perwakilan rakyat yang kuat dalam struktur pemerintahan kita agar kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai bentuk negara yang kita asumkan nanti. Sekali lagi, saya setuju dengan pendapat Bung Soekarno bahwa Undang-Undang Dasar harus memberikan ruang bagi demokrasi yang sejati, di mana pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui perwakilan yang dipilih secara langsung. Selain itu, Undang-Undang Dasar harus mencakupi perlindungan terhadap hak-hak manusia serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar harus mempertimbangkan kesatuan wilayah dan bangsa. Kita harus merancang struktur negara Indonesia yang luas dan beragam. Saya juga ingin mengingatkan bahwa selain struktur pemerintahan dan hak asasi, kita juga harus memastikan bahwa Undang-Undang Dasar kita berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga harus diimplementasikan dalam setiap pasal Undang-Undang Dasar, terutama dalam aspek moral dan etika pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengar berbagai pandangan yang sangat amat berharga. Saya yakin dengan semangat gotong royong, kita bisa merumuskan Undang-Undang Dasar yang adil dan mencerminkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Mari kita teruskan pembahasan ini dengan semangat persatuan dan kesatuan. Merdeka! 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 Merdeka!